Selamat datang di Radio Inter. Tempat kalian mencari informasi dan berita terupdate Inter ada di sini. Jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan cara like, subscribe dan tonton video lainnya. Semoga berkenan dan kita langsung masuk ke berita pertama. Saat ini prioritas Inter adalah pertahanan. Ada jajak pendapat, permintaan informasi, ide dan proposal. Lalu ada nama-nama yang kembali muncul dalam berita, dengan sangat hati-hati Inter akan segera memutuskan. Gazzetta dello Sport membuka rumor dengan mengatakan bahwa Inter pada akhirnya akan mendatangkan dua pemain dalam waktu dekat. Satu sebagai pemain inti di masa depan, dan satunya sebagai pelapis sementara. Nama Kim Min-jae adalah impian Piero Ausilio. Pemain asal Korea Selatan lebih dari sekadar ide. Dan tentu saja, penolakan dari klub sang pemilik yaitu Bayern Munchen adalah bagian dari permainan luar biasa di bursa transfer kali ini. Sama seperti musim lalu saat Inter menanyakan ketersediaan Benjamin Pavard. Kenyataannya adalah bahwa pemain Korea itu adalah target nomor 1 di Inter saat ini. Bahkan kepergian Stefan De Vrij dapat memicu kedatangan mantan bek Napoli tersebut. Ide Direktur Nerazzurri memberikan skema pinjam satu musim lalu melunasi di musim berikutnya. Karena sulit membayangkan untuk mendatangkan secara permanen pria yang musim lalu baru saja ditebus seharga 58 juta euro. Rencana lain dari pasar Nerazzurri adalah bek yang akan datang untuk menangani keadaan darurat akibat cedera Buchanan. Peluang ini menjadi antara Ricardo Rodriguez atau Mario Hermoso, dua pemain bebas transfer. Namun Inter tidak terburu-buru dan hal ini karena Oaktree sendiri lebih memilih pemain muda yang penuh prospek, ketimbang pemain tua yang hanya digunakan dalam waktu singkat. Lalu siapakah sosok kedua pemain yang akan didatangkan? Ataukah benar akan mendatangkan Kim, lalu menjual De Vrij musim ini? Berita selanjutnya, Simone Inzaghi telah secara resmi menandatangani perpanjangan kontrak dengan Inter Milan hingga Juni 2026. Nerazzurri telah mengonfirmasi kesepakatan baru untuk pelatih berusia 48 tahun itu dalam pengumuman resmi di laman web resmi klub. FC Internazionale Milano dengan bangga mengumumkan perpanjangan kontrak pelatih Simone Inzaghi. Dengan kesepakatan baru ini, sang pelatih akan memimpin Nerazzurri hingga tahun 2026. Demikian pernyataan Inter. Inzaghi baru saja memasuki penghujung musim ketiganya membesut Inter. Sang pelatih bergabung dengan Nerazzurri dari Lazio pada musim panas 2021 lalu. Inzaghi telah membangun reputasi yang mengesankan di sepak bola Italia selama 5 musim sebagai pelatih Biancocelesti. Namun Inter bukan hanya sekedar langkah maju bagi Inzaghi, ia juga menghadapi tugas berat untuk menggantikan Antonio Conte. Pada musim panas 2021, Inter menjual pemain top seperti Achraf Hakimi dan Romelu Lukaku dengan biaya transfer yang sangat signifikan. Meski harus bekerja di tengah keterbatasan keuangan, Inzaghi telah membimbing Inter meraih trofi di setiap musim. Di bawah asuhan Inzaghi, Nerazzurri telah memenangkan Coppa Italia 2 kali dan Supercoppa Italiana 3 kali. Dan musim lalu, Inzaghi membawa Inter meraih gelar juara Serie A yang ke-20 dalam sejarah klub, dan yang pertama bagi Inzaghi sebagai pelatih. Sedangkan musim sebelumnya Inter mencapai final Liga Champions. Sebagai pengakuan atas kerja keras sang pelatih, Inter pun memberikan perpanjangan kontrak berdurasi 2 tahun kepada Inzaghi, tidak seperti sebelumnya yang hanya 1 tahun. Inzaghi kini telah resmi terikat kontrak dengan Inter hingga akhir Juni 2026. Berita selanjutnya, tawaran dari klub Liga Pro Saudi Al Ittihad terbukti terlalu menarik untuk ditolak oleh Marko Arnautovic. Pemain asal Austria ini bergabung kembali dengan Nerazzurri untuk periode kedua musim panas lalu, menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun.
Musim lalu, pemain berusia 35 tahun ini mengalami beberapa kali cedera dan tidak selalu dalam kondisi terbaik secara fisik. Hal ini berdampak pada penampilannya di lapangan yang agak mengecewakan. Mantan striker West Ham dan Bologna ini berperan sebagai pelapis duet penyerang Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Dia tidak pernah benar-benar mengancam untuk menjadikan dirinya sebagai titik awal. Dan dengan bergabungnya Mehdi Taremi ke tim Simone Inzaghi, Arnautovic kemungkinan akan semakin terpuruk dalam urutan kekuasaan pelatih. Jadi menurut Gazzetta dello Sport, sang penyerang bisa saja tergiur dengan pinangan dari Al-Ittihad. Manajemen Nerazzurri juga mungkin mendukung langkah tersebut. Kepergian pemain Austria itu akan memberi mereka ruang kosong di skuad dan gaji. Ini bisa membuka jalan bagi pendatang baru di musim panas ini di mana Albert Gudmundsson telah dikaitkan dengan kepindahan ke Inter jika Arnautovic pergi. Bursa transfer Saudi Pro League akan dimulai pada tanggal 17 Juli 2024. Berita selanjutnya. Direktur olahraga Inter Milan, Piero Ausilio dikabarkan telah menggelar pertemuan dengan agen dari bek kiri Hellas Verona, Juan Cabal. Nerazzurri sedang mencari bek baru menyusul cederanya Tajon Buchanan. Inter memprioritaskan bek muda berkaki kidal, yang bisa menambal kekosongan di sisi kiri pertahanan. Carlos Augusto akan kembali ke peran aslinya sebagai bek sayap kiri, menjabat sebagai cadangan bagi Federico Di Marco. Perpindahan peran Augusto akan meninggalkan celah di lini belakang, dan manajemen klub sedang berupaya mencarikan solusinya. Inter telah dikaitkan dengan sejumlah nama dalam beberapa minggu terakhir, termasuk Kim Min-jae, Ricardo Rodriguez, Mario Hermoso, dan Jaka Bijol. Namun, dalam beberapa jam terakhir, nama Cabal muncul sebagai kandidat baru untuk peran tersebut. Inter tampaknya mengalihkan bidikannya terhadap bek yang lebih muda. Menurut jurnalis Italia, Alfredo Pedulla, bahwa Direktur Olahraga Inter, Piero Ausilio menggelar pertemuan puncak dengan agen pemain Kolombia itu kemarin. Pemain berusia 23 tahun itu memulai karirnya di Atletico Nacional sebelum pindah ke Verona pada tahun 2022. Bek kiri ini menjalani musim yang mengesankan di Stadio Bentegodi. Mantan pelatihnya, Marco Baroni sempat mencoba untuk bereuni kembali dengannya di Lazio. Selain itu, Stade Rennais juga mengincar Cabal, sebelum mengalihkan target mereka ke bek tengah Lecce, Marin Pongrae. Kini, Inter telah mencoba untuk merekrut pemain Kolombia tersebut, yang bisa berperan sebagai bek tengah sisi kiri atau bek sayap kiri dalam sistem taktis 3-5-2 yang biasa diterapkan Simone Inzaghi. Seperti yang dijelaskan Pedulla, bahwa Nerazzurri sebenarnya sudah menjalin kontak dengan Verona sejak 10 hari yang lalu. Namun, pertemuan puncak kemarin dengan agen menunjukkan bahwa ketertarikan Inter sudah menjadi nyata. Berita selanjutnya. Sevilla dan Lazio sama-sama telah menjajaki kemungkinan untuk memulangkan penyerang buangan Inter Milan, Joaquin Correa di musim panas 2024 ini. Hal ini menurut Internews, bahwa kedua mantan klub Korea tersebut telah menghubungi agennya terkait potensi transfer sang pemain. Inter Milan menuntut di kisaran harga 7-8 juta untuk menjual Correa. Satu hal yang terlihat jelas adalah Correa tidak akan berada di Inter pada musim mendatang, 2024-25. Terlebih lagi, mengingat kontrak Correa dengan Inter akan habis pada Juni tahun depan, maka Nerazzurri tentu ingin menjualnya langsung pada musim panas ini daripada meminjamkannya lagi. Ada sejumlah klub yang menunjukkan minat untuk merekrut Correa di musim panas ini. River Plate tertarik untuk memboyong pemain berusia 29 tahun itu. Ada juga minat dari raksasa Turki, Fenerbahce, dan Galatasaray, serta dari klub Saudi Pro League. AEK Athens juga berusaha untuk merekrut Correa di musim panas ini.
Dan rumor baru-baru ini juga mengaitkan penyerang Inter itu dengan Real Betis dan Monza. Namun, menurut laporan VCIN, kemungkinan lainnya adalah Correa bisa pindah ke salah satu dari dua klub yang pernah ia bela sebelum bergabung dengan Inter. Bianco Celesti telah menghubungi agen Correa terkait kemungkinan memboyongnya kembali ke ibu kota. Namun, klub asal ibu kota Italia itu bukan satu-satunya mantan tim Korea yang menghubungi agennya. Klub Spanyol, Sevilla juga telah memikirkan kemungkinan untuk memulangkan pemain berusia 29 tahun itu.